Kajian-kajian subuh untuk rohani kita, insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Abu Yas Al-Badari. Setelah kajian daripada beliau, kami buka sesi tanya jawab kepada Abu Yas. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung kembali materi yang telah kita sampaikan subuh kemarin dalam rangka melaksanakan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hazimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang akan menghancurkan seluruh kelezatan, dan juga mengamalkan perkataan Imam Ali karamallahu wajhah, mutu anfusakum qabla an tamutu, hitunglah diri kalian termasuk mayat sebelum kejadian yang sesungguhnya datang. Jadi bukan hanya sekedar belajar fikih bagaimana cara penyelenggaraan jenazah, tetapi juga menghadirkan diri kita satu saat kita pengen jenazah kita diperlakukan sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini mesti kita sampaikan kepada anak-anak kita insyaallah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam materi yaitu memandikan jenazah. Maka yang pertama sekali yang perlu disiapkan adalah tempat tertutup. Tempat tertutup di 4 penjuru, kemudian di pintunya kata para ulama ada 1 orang yang menjaga. Tidak boleh masuk kecuali mahram. Istri boleh memandikan suaminya, suami boleh memandikan istrinya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kalaulah kami bisa kembali ke masa lampau, kami tidak akan suruh orang lain memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru kami akan memandikan beliau. Kemudian yang berdiri di pintu tersebut mengetahui siapa mahram dari jenazah ini, sehingga tidak ada satu pun yang masuk kecuali mahramnya. Itu yang pertama. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasru azmil mayyit kasri azmil hayy, mematahkan tulang jenazah itu sama dengan mematahkan tulang orang hidup. Apa maksud hadis tersebut? Perlakukanlah jenazah seperti memperlakukan orang hidup. Kalau kita tidak berani mandi di depan orang ramai-ramai, ditonton oleh orang ramai-ramai, begitu juga jenazah malu kalau dimandikan di hadapan orang ramai. Maka perlu kita jaga kehormatan beliau, perlu kita jaga kehormatan jenazah. Jangan sampai menjadi sebuah tontonan atau sebuah rekaman video lalu disebarkan, begini si fulan dimandikan. Ini tidak boleh. Ini bagian daripada sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah air yang kapasitasnya, wadah penampungannya 2 kula. Seperti yang kita katakan awal-awal dulu, kemarin sebelumnya, bahasanya di bak mandi mesti 2 kula.
supaya mandinya sah. Nah, begitu juga memandikan jenazah, penampungan airnya 2 kula. Cari wadah atau disiapkan tempat supaya air itu penampungannya 2 kula. Kalau tidak 2 kula, maka harus dengan air dari keran langsung pakai selang. Kalau tidak, nanti ada yang mandikan jenazah, masuk sabunnya ke dalam, disiram lagi, masuk air kotorannya dan macam-macam, sehingga airnya tidak mustakmal. Sehingga airnya jadi mustakmal, atau airnya menjadi air mutanajis. Kalau airnya mutanajis, maka berapa kali pun jenazah dimandikan tetap tidak sah, karena airnya tidak sah. Maka perlu kita siapkan, yaitu wadah yang penampungannya 2 kula, ukuran 80 kali 80, 75 kali 75, lebar, tinggi dan dalamnya, lebar, panjang dan tingginya 75 cm minimal. Untuk Masya Allah, supaya airnya tetap 2 kula, kita siapkan juga lebih besar wadahnya, karena kalau 75 itu ukurannya penuh, enggak boleh kurang sedikit pun. Itu yang kedua, persiapan pemandian jenazah. Yang ketiga, yaitu menyiapkan tempat yang tinggi. Karena kalau dimandikan di tempat yang rendah, ada kemungkinan dia kena percikan najis kembali. Alhamdulillah hari ini kreasi daripada masyarakat muslim, itu adanya keranda pemandian. Itu sudah tepat sekali, karena dia terjaga dari percikan-percikan air. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, disiapkan sebelumnya adalah bunga daun bidara. Daun bidara hari ini orang-orang sudah jual bibit daripada pohon bidara yang daunnya mirip dengan daun inai, kemudian tidak berbunga. Itu salah satu campuran pertama dari memandikan air jenazah, daun bidara. Kalau enggak ada daun bidara, apa saja yang berbau wangi, apakah itu jeruk kasturi ataukah daun limau purut dan sebagainya, yang penting yang berbau wangi. Yang kelima, yaitu kain penutup jenazah yang bukan transparan. Enggak mesti kain memandikan jenazah itu putih juga seperti kain kafan. Kalau putih juga, itu akan menyebabkan aurat jenazahnya terlihat. Melihat aurat jenazah sama dengan melihat aurat orang hidup. Menyentuh aurat jenazah sama menyentuh aurat orang hidup, maka hukumnya haram. Jadi bukanlah kain, enggak mesti kainnya putih untuk memandikan penutup badan ketika jenazah dimandikan. Enggak ada masalah, kain warna hitam itu lebih bagus supaya tidak transparan auratnya. Karena kalau transparan hukumnya haram. Berikutnya yang perlu disiapkan adalah sarung tangan. Sarung tangan bagi siapa? Bagi orang yang memandikan di bagian pusar ke bawah. Ini pasti pakai sarung tangan. Seperti yang kita katakan tadi, menyentuh aurat jenazah secara langsung dengan telapak tangan, mulai pada bawah pusar sampai di atas lutut, ke bawah lutut, itu hukumnya haram. Enggak boleh langsung disentuh dengan telapak tangan, mesti pakai alas. Kalau kita alas dengan potongan kain itu boleh juga, enggak ada masalah. Tapi kan sulit, nanti lepas lagi dia. Apa salahnya kalau kita pakai langsung sarung tangan supaya kita tidak menyentuh aurat jenazah secara langsung, karena kalau menyentuh secara langsung hukumnya menjadi haram. Berikutnya yang perlu disiapkan juga adalah kapur barus yang sudah dihaluskan. Kapur barus yang sudah dihaluskan, ini beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelumnya. Mungkin peralatan mandi yang lainnya, apakah itu sampo-nya dan sabunnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang harus pertama kita mulai? Daripada memandikan jenazah, kita bayangkan saja kita orang hidup. Bayangkan saja proses mandi orang hidup.
Nah, bapak ibu ketika misalnya buang air besar, buang air kecil, kemudian berwuduk, kemudian mandi, mana tertib pertama sekali? Tentu buang air besar dulu. Maka orang-orang tua kita dulu kalau anak sudah selesai dimandikan, dah bersih, dah mau dipakai handuk, katanya mau buang air besar. Oh, marah sekali orang tuanya. Dari tadi dia bilang, kenapa dah bersih mau buang air besar? Jadi kita bersihkan dulu perutnya. Nah, membersihkan perut jenazah tidak seperti membersihkan perut ikan mau digoreng. Artinya harus habis sehabis-habisnya, itu enggak boleh. Dia cukup ditekan dengan lunak saja. Ditekan dengan lunak. Enggak mesti dipaksa diperas. Kalau diperas terus keluar lagi. Itu kapan selesainya? Dia bukan berarti kita diwajibkan membersihkan semua usus-usus yang ada di dalamnya. Tapi kita ditekan beberapa kali saja. Jangan dipaksakan untuk menghabiskan semuanya, tapi bertekan dengan lemah lembut, bukan dengan perasaan yang kuat. Dan perasaan lemah lembut kita tekan, disiram, ditekan, disiram lagi, ditekan. Selesai kira-kira dah merasa habis. Ketika ditekan lagi enggak ada lagi yang keluar, maka pada saat itu kita istinjakan. Boleh pakai lafaz niat nawaitul istinja'a li hadhil janazah fardul kifayati alaihi ta'ala, atau enggak perlu, enggak ada niat juga enggak perlu dalam hal istinja. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang dilakukan. Nah, ketika kita mengistinjakannya itulah harus dipakai sarung tangan. Kenapa pakai sarung tangan? Karena supaya tidak menyentuh langsung aurat daripada jenazah. Setelah itu kita wudukkan. Wuduknya sesuai dengan urutan wuduk orang hidup. Kemarin kita tidak bahas karena masalah wuduk insya-Allah sudah maklum bagi kita semuanya, enggak ada yang tertutup. Yang pertama kita kumur-kumurin jenazahnya, kemudian diistinsakin, dimasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dicuci mukanya 3 kali. Ini mesti niat, aku mewudukkan ini jenazah fardu kifayah karena Allah. Kemudian kita siram saat air menyentuh mukanya, seperti kita berwuduk juga. Saat air menyentuh muka kita katakan aku berwuduk fardu karena Allah Ta'ala, aku berwuduk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, begitu juga jenazah, ketika menyentuh air menyentuh muka, kita niatkan di hati, aku mewudukkan jenazah ini fardu kifayah karena Allah. Selepas itu kita cuci tangannya sampai di bawah siku, karena ini adalah maksimal cuci tangan. Nabi SAW bersabda, perpanjanglah ghurrah kalian pada hari kiamat. Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau akan mengetahui umatmu di mahsyar? Kata Nabi SAW, umatku akan bercahaya muka, tangan dan kakinya dari bekas air wudu. Siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang, meluaskan cahaya mukanya, maka luaskanlah. Maka ketika kita wudu, kita akan cuci bagian muka di atas kepala sedikit, kemudian bagian belakang telinga sampai di bawah dagu, supaya cahayanya besar di akhirat kelak. Ketika kita cuci tangan juga kita akan cuci di bawah bahu sampai ke bawah. Begitu juga ketika usap kepala semuanya, kemudian kaki di bawah lutut sampai ujung jari. Ukuran wajibnya di atas mata kaki, tapi kita pengen cahayanya lebih besar, lebih luas, kita akan cuci di bawah lutut. Enggak boleh di atas lutut. Saya mau bercahaya sampai ke paha, lalu kita wuduk cuci sampai ke paha, tidak boleh. Batas maksimal hanya di bawah lutut saja. Nah, begitu jugalah cara pelaksanaan wuduk jenazah. Nah, setelah jenazah diwudukkan, maka kita mandikan. Walaupun terjadi apa saja nanti, mungkinkah dia buang air kecil lagi, dia buang air besar lagi, maka wuduk jenazah tidak perlu diulang. Kalaupun dia tersentuh oleh yang bukan mahramnya, misalnya ada sepupunya datang menyerobot, menyentuh kulitnya, maka wuduk jenazah tidak batal. Tapi wuduk orang hidup yang menyentuh jenazah yang bukan mahramnya batal.
tapi wuduk jenazah tidak batal. Maka diwudukkan pertama sekali, enggak usah khawatir nih batal lagi ntar wuduknya, tidak. Jenazah tidak ada istilah batal wuduk. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai itu baru kita memandikan. Di mana dulu disunahkan memandikan jenazah, maka kita niatkan di kepala. Kita siram kepalanya dengan ucapan, aku mandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita niatkan di kepala, maka sebelum mandi diselesaikan, kita siram mandi pertama itu dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Nah, ini yang pertama sekali, air yang dicampur dengan daun bidara. Maaf sebelumnya, sebelum jenazah dimandikan, sebelum jenazah diproses seperti yang kita sampaikan tadi, ulama menyarankan supaya di dalam ruangan pemandian jenazah itu dibakar sesuatu yang berbau wangi. Dibakar sesuatu yang berbau wangi, apakah kayu gahru, atau kemenyan Arab, atau kemenyan Indonesia, atau pokoknya yang sifatnya baunya harum. Gunanya supaya nanti menyaingi apa yang keluar daripada jenazah, sehingga orang memandikan tidak merasa jijik. Ini anjuran dari para ulama. Artinya ruangan itu ditandingi bau yang keluar dengan bau harum, dengan membakar gahru yang paling baik, seperti yang kita bakar ketika Maulid Nabi, ketika acara berzanji dan sebagainya. Itu sebelumnya yang lupa saya sampaikan. Lanjut Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah menyiram dengan air bidara, itu belum dianggap mandi. Nah, itu belum dianggap mandi. Kenapa? Karena memandikan dengan air yang berubah baunya ini tidak sah. Jadi itu hanya sekedar untuk penyegar kulitnya, supaya berbau wangi sekitar badannya, sehingga orang memandikan itu merasa senang. Mungkin anugerah semoga Allah berikan kepada kita, ada orang-orang yang memang Allah berikan kemuliaan, dari tubuhnya itu tercium bau wangi. Dari tubuhnya tercium bau wangi dari mana itu? Itu adalah bau dari hatinya selama hidup. Dia tidak punya perasaan dengki, dia tidak punya perasaan dendam, dia tidak punya perasaan sakit hati. Dia pokoknya santai saja orangnya. Nah, apabila kita punya hati yang seperti itu, maka ketika kita meninggal, bau itulah yang keluar, sehingga semuanya tercium harum, seperti yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang mati syahid. Menyimpang sebelumnya, kenapa mesti kita persiapkan hal demikian? Karena kita ingin ketika orang memandikan jenazah kita, orangnya senang. Ketika orang memandikan jenazah kita, orang merasa mendapatkan berkah, mendapatkan kehormatan, bukan terpaksa. Tolong mandikan jenazah fulan. Mikir saya dulu mandikannya. Mayatnya dari tadi dah bau busuk, padahal baru meninggal 1 jam. Busuk dari mana? Busuk hatinya keluar. Allah nampakkan pada saat itu. Maka ketika Nabi SAW sabdakan, nanti akan masuk dari pintu itu 1 orang pada ahli surga. Besok paginya Nabi katakan, lewat masuk pintu itu ahli surga. Besok paginya Nabi katakan, akan masuklah pintu itu pada ahli surga. 3 kali dikatakan oleh Nabi berturut-turut, yang masuk itu orang yang sama. Siapa yang masuk? Seorang laki-laki yang ketika selepas berwudu air menetes pada jenggotnya dan dia menenteng sandalnya sendiri. Sederhana hidupnya. Selepas itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada laki-laki tersebut, pengen tahu apa amalannya di malam hari. Dikatakan, wahai paman, saya masalah dengan bapak saya, numpang tidur 3 hari boleh di rumah Tuhan? Katanya silakan. Kemudian malam pertama dilihat oleh Sayyidina Umar, enggak bangun orangnya tahajud, tidur aja sampai pagi. Malam kedua juga sama, malam ketiga juga sama. Pada hari yang keempat, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai paman, sebetulnya saya enggak ada urusan dengan bapak saya. Hanya saja Nabi SAW bersabda,
akan masuk dari pintu itu ahli surga. 3 hari Nabi sabdakan, ketiga harinya itu kamu yang masuk. Saya mau tahu apa amalan istimewamu di malam hari. Ternyata enggak ada. Hanya saja kata Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau bolak-balik kiri kanan, bolak-balik kiri kanan, Allah, Allah. Cuma zikir itu saja. Enggak ada tahajud sepanjang malam. Apa kata seorang laki-laki itu? Itulah amalan saya, tidak lebih, tidak kurang. Seperti yang kamu lihat. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar pun berbalik dalam keadaan kecewa, enggak dapat apa yang dia cari. Ketika dia mau berangkat, kata paman tersebut, kata laki-laki tersebut, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang kamu tidak tahu dari saya. Apa itu? Sebelum tidur saya memaafkan semua orang yang bersalah kepada saya dalam seharian. Itu amalannya. Maka ulama katakan, orang-orang yang diangkat menjadi wali abdal itu bukan karena banyak solatnya, bukan karena banyak hajinya, karena bukan banyak puasanya, tapi bisalamatis sadar, dadanya itu selamat. Karena pandangannya bukan pandangan duniawi. Dia dihina di duniawi kan masih pandangan duniawi. Dia dirugikan di duniawi itu kan masih pandangan duniawi. Pandangannya sudah pandangan akhirat. Jadi dihina pun tak ada masalah, dirugi pun bukan ada masalah. Kata dia, kalau hari ini saya dirugikan, di akhirat nanti dia bayar juga. Jadi ketika pandangnya pandangan ukhrawi, maka hatinya bersih. Hati inilah sumber bau yang akan keluar ketika jenazah dimandikan, sehingga Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di hati. Jadi kita wangikan jasad kita ketika dimandikan, ketika dikafani, ketika dikebumikan, sehingga siapapun yang mendengar informasi meninggalnya kita, Allah gerakkan hatinya untuk datang, untuk menyolatkan. Orang merasa rugi kalau tidak ikut menyolatkan jenazahnya kita. Oh, rugi, mesti kita datang. Kenapa hal itu terjadi? Karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita harapkan, ini yang mesti kita dapatkan. Walaupun waktu kita datang enggak ada yang menyambut waktu di dunia, tapi ketika meninggal banyak orang yang menyolatkan jenazahnya. Ini cita-cita tertinggi bagi seorang muslim, meninggalnya dalam keadaan harum, baik namanya pun jasadnya, yaitu dengan membersihkan hati. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita wangikan badannya dengan beberapa daun, baru kita bersihkan. Silakan mau digosok giginya, pakai odol boleh, tanpa odol juga boleh. Kemudian disabunin badannya. Selesai disabunin, dibilas. Nah, setelah dibilas itu belum juga dianggap mandi. Kenapa belum dianggap mandi? Karena air yang menyentuh sabun menyebabkan airnya berubah. Air berubah tidak sah untuk menjadi mandi. Mandi itu adalah air mutlak. Jadi proses pertama itu dianggap proses nol. Maka kalau kita mau memandikan jenazah 5 kali, maka yang 3 kali ini yang betul-betul mandi, yang pertama ini tidak dianggap mandi. Karena airnya bercampur daun bidara bercampur dengan uap sabun. Kemudian yang terakhir nanti ini juga tidak dianggap hitungan mandi, karena air terakhir dianjurkan dicampur dengan kapur barus. Maka 3 yang di tengah inilah yang dikatakan mandi yang sesungguhnya, yaitu air yang tidak boleh bercampur dengan apapun, yaitu air yang tadi kita sudah siapkan dari wadah 2 kula. Dari mana dimulai? Mulai pertama dari kepala, kemudian miringkan jenazah ke sebelah kiri, siram bagian kanan, miringkan jenazah ke sebelah kanan, siram bagian kiri. Itu baru 1 kali. Ulang 1 kali lagi, disiram bagian kepala, miringkan ke kiri, siram bagian kanan, miringkan ke kanan, siram bagian kiri. Itu baru 2. Ulang sekali lagi 3 kali. Terakhir disiram dengan air bercampur dengan kapur barus. Untuk apa dengan bercampur kapur barus? Supaya jenazahnya itu cepat lebih awet. Ketika dikebumikan itu tidak langsung
didatangi oleh serangga-serangga yang ada di dalam tanah, sehingga lebih lama prosesnya karena baunya wangi. Itu kalau mau mandinya 5. Kalau mau mandinya 7, maka 5 yang kita buat dari air bersih. 1 yang pertama yang bercampur dengan daun bidara, terakhir yang bercampur dengan kapur barus, 5 di tengah-tengahnya. Jadi mandi itu boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Nah, tergantung kepada yang diperlukan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau jenazahnya tidak bisa dimandikan, yaitu seperti jenazah korban kebakaran, kalau dimandikan akan terkelupas kulitnya, maka jenazah ini akan ditayamumkan. Nah, tayamumnya 2 kali. Apa maksud tayamum 2 kali? Kita tayamumkan pertama untuk ganti wudu, kita tayamumkan kedua kalinya untuk ganti mandi. Tayamum ganti mandi, tayamum ganti wudu, caranya sama, yaitu di muka dan 2 tangan. Jangan seperti kejadian ada sebuah tempat ketika yang meninggal ini adalah bayi ini ternyata belum khitan. Kalau bayi belum khitan itu tidak cukup dimandikan saja, harus tambah tayamum lagi. Kenapa ditambah tayamum lagi? Karena di ujung kemaluannya itu ada suatu tempat yang tidak tersentuh air. Nah, orang ini mengetahui informasi seperti itu, tapi karena dia tahu bahasanya tayamum ini adalah ganti mandi, maka mayat bayi ini dibubuhi dengan debu tayamum. Ditaburkan debu tayamum, maka jenazah bayi itu digulingkan di situ sebagai ganti mandi, seperti menggulai donat. Nah, ini bukan kejadian pada saat kita saja, ini kejadian ini juga berlaku di zaman sahabat. Ketika sebuah peperangan sahabat junub di malam hari, kemudian mau salat subuh, dingin sekali, nggak bisa berwudu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan untuk tidak mandi dan tidak solat. Kemudian ada sahabat satunya lagi memutuskan untuk tayamum. Bagaimana beliau tayamum? Ambil debu disiramkan ke badannya, kemudian melakukan solat subuh. Kemudian sampai di Madinah diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menyalahkan satupun dari mereka. Kenapa? Karena syariatnya belum ada. Lalu Nabi ajarkan, kalau kamu tayamum ganti mandi, cukup muka dan telapak tangan. Jadi bukan badan dilumuri dengan debu. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau mayat ini adalah mayat yang tidak mungkin tersentuh air, kita tayamumkan di muka. Aku niat mentayamumkan mayat ini ganti mandi, kemudian kita usapkan debu di tangan kanan dan tangan kirinya, kemudian kita kafani. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka jenazah tidak boleh disolatkan. Jenazah tidak boleh disolatkan. Misalnya ada kejadian longsor, jadi jenazah tertimbun, nggak mungkin lagi digali, dibiarkan saja itu jadi kuburan massal, maka itu nggak boleh solat di situ. Jenazah itu nggak perlu disolatkan karena dia belum mandi. Nah, begitu juga dengan jenazah yang hilang, tenggelam dalam laut, walaupun dia sudah dalam air, tapi karena belum dimandikan tidak boleh disolatkan. Begitu juga ketika kita salat gaib. Nah, ketika kita salat gaib, maka perlu kita tanya dulu informasinya, jenazah sudah mandi atau belum. Kalau jenazah belum mandi, belum boleh disolatkan. Itu sebabnya orang mati syahid tidak disolatkan. Kenapa tidak disolatkan orang mati syahid? Karena dia tidak mandi. Kenapa orang mati syahid tidak boleh dimandikan? Karena di badannya ada darah yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dihilangkan di badannya. Sehingga orang mati syahid itu langsung dikafani dan dikuburkan, tidak boleh dimandikan, karena kita tidak boleh menghilangkan bukti perjuangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena tidak dimandikan maka tidak boleh disolatkan. Jadi memandikan, menyolatkan jenazah korban gempa bumi yang tertimbun
korban hilang, kecelakaan yang tidak ditemukan di laut maupun di darat, itu adalah sikap yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita melakukan ibadah solat jenazah terhadap jenazah yang belum dimandikan, hukumnya tidak boleh. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah proses memandikan jenazah. Nabi SAW bersabda, wajib hukumnya bagi orang yang memandikan, kalau terlihat berita yang mengembirakan, ceritakan kepada yang lain. Ketika dimandikan dia senyum, ketika dimandikan terlihat keluar air matanya, ketika dimandikan baunya wangi sekali, ketika dimandikan semua yang memandikannya bersemangat, itu perlu kita ceritakan. Tapi apabila ketemu hal yang sebaliknya, ketika dimandikan tercium bau busuk, ketika dimandikan susah untuk dimandikan, bahkan jatuh dari keranda misalnya, itu sama sekali tidak boleh diceritakan kepada siapapun, dan kita tidak boleh berpandangan rendah kepada jenazah tersebut. Bisa saja itu adalah hukuman yang Allah berikan di dunia, karena Allah ingin menyelamatkan dia di akhirat kelak. Jadi bagi kita, warga, keluarga, apapun yang terlihat daripada jenazah, apakah perkara yang mengembirakan atau perkara yang tidak mengembirakan, setiap orang mesti berhusnuzon dengan jenazah itu. Tidak boleh mengungkapkan kata-kata yang lain kecuali perkataan-perkataan yang baik. Apa maksudnya berhusnuzon? Nabi SAW bersabda, berkatalah kalian terhadap jenazah yang meninggal dengan perkataan-perkataan yang baik, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan. Kalau kita ketemu perkara yang tidak menginginkan, yang tidak diinginkan pada jenazah tersebut, kita doakan, ini mungkin azab Allah yang dipercepat untuk dia supaya dia diamankan daripada azab kubur. Begitu juga ketika sakaratul maut, susah sekali dia menghembuskan nafas terakhir, kita katakan dipercepat azabnya di dunia supaya aman azabnya di kubur. Itu pandangan husnuzon bagi setiap muslim. Jangan sampai terlontar kata-kata yang tidak baik. Nih coba lihat dia, susah matinya, memang waktu hidup dia ganggu orang. Amin kata malaikat. Innalillah, berarti dengan kata-kata kita sudah menyebabkan saudara muslim kita masuk dalam azab Allah. Berarti kita sudah berpihak kepada syaitan. Syaitan berharap dia mendapatkan azab, kita juga mengharapkan hal yang sama. Ini yang tidak diinginkan. Jadi apapun yang terlihat pada saudara muslim kita, baikkah atau tidak baik, ketika dia sakaratul maut, ketika memandikan, harus terlontar di ucapan kita adalah perkara yang baik. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, kita katakan ini adalah hukuman Allah yang dipercepat untuknya supaya dia diselamatkan daripada azab berikutnya. Itu seharusnya yang kita ucapkan. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. InsyaAllah demikian materi dalam memandikan jenazah. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan insyaAllah. Pada yang lain dipahami, persilakan. Allah. Allah. Kalau tidak ada, maka kita sudah Enggak ada lama nunggu Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada bertanya. Terkait dengan motivasi Iya. Jadi kalau semuanya disampaikan bahwa darah yang berkorbanannya sebagai saksi, ya kita tidak perlu dimandikan. Ya mungkin kalau semuanya sekarang, ya mungkin yang memang dia yang masuk semua di sekarang berdoakan agar Allah
kemudian dia terbunuh dengan perjuangan yang dilakukan, terus kemudian dia dapat sakit, terus kemudian tidak dimandikan. Ya, ini pasti ada kontroversi bahwa dia tidak boleh. Mungkin pandangan untuk sekarang ini bagaimana? Terus kemudian yang kedua terkait dengan yang kedua daripada masalah ini, mushaf Al-Quran. Tentunya kita pasti menggunakan wudu baru bisa membacanya. Dan saya mau tanyakan terkait dalam HP, ada mushaf Al-Quran dalam HP. Tentunya ketika kita mau baca, apakah dia diwajibkan untuk berwudu juga? Karena ada yang mengatakan bahwa mushaf di dalam HP ketika kita mau baca tidak perlu juga bisa berwudu, atau tidak berwudu, tidak ada wudu bisa untuk membaca. Demikian, terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi mati syahid, kalau di zaman sekarang, kalau masih dengan syahid, syahid yang kita masukkan tadi adalah syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat yaitu orang yang ikut berperang, menegakkan agama, lalu gugur di medan perang, dan dia meninggal di dalam perang tersebut. Tapi kalau meninggal karena perang, ini tidak syahid. Seperti Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Beliau terluka di medan perang, kemudian dirawat 2 hari setelahnya, beberapa hari setelah meninggal, itu tidak dikatakan mati syahid. Karena dia meninggal karena perang, luka di perang dan meninggalnya setelah perang selesai. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dimandikan oleh Nabi SAW. Dimandikan, disolatkan, dikafankan. Jadi yang syahid itu yang meninggal langsung di tempat. Ya hari ini masih ada, yaitu saudara-saudara muslim kita yang berjuang di Palestina. Ini termasuk orang mati syahid. Nah, sementara syahid syahid akhirat ini wajib diselenggarakan seperti jenazah yang lainnya. Siapa itu syahid akhirat? Yaitu orang yang di dunia diselenggarakan seperti orang biasa, tapi di akhirat dia digolongkan dengan orang yang mati syahid. Pertama, ibu yang melahirkan, meninggal karena melahirkan. Orang meninggal karena runtuhan bangunan, meninggal karena tsunami, meninggal karena tenggelam, meninggal karena sakit perut, meninggal karena apalagi wabah, taun. Nah, enggak tahu tuh corona masuk taun atau tidak. Yang jelas meninggal karena taun, kata Nabi, itu termasuk syahid akhirat. Yang di dunia mereka diselenggarakan seperti jenazah biasa, tapi di akhirat fasilitasnya fasilitas orang mati syahid. Dan ada juga kata Nabi SAW, orang-orang yang dikumpulkan di akhirat, yaitu syahid akhirat, tapi di dunia matinya biasa saja, yaitu orang yang setiap mau tidur berniat untuk mati syahid. Setiap mau tidur berniat untuk mati syahid, seperti Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Beliau sudah berjuang di medan perang, sekian pedang kata beliau patah di tangan saya, sekian perisai hancur, sekian tempat di tubuh saya luka. Saya berharap mati syahid tapi enggak bisa. Akhirnya meninggal di tempat tidur. Maka Sayyidina Khalid bin Walid tidak mati syahid di dunia, tapi dikumpulkan bersama orang syahid di akhirat kelak karena niatnya yang betul. Kenapa Sayyidina Khalid bin Walid tidak gugur di medan perang? Karena beliau sudah menyandang gelar Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin pedang Allah patah di medan perang. Karena dia dapat gelar seperti itu, tidak mungkin Allah menghinakan pedangnya. Berarti kalau patah juga, kalau mati juga di medan perang, apa bedanya pedang Allah dan pedang yang lain? Akhirnya beliau meninggal di tempat tidur. Beliau menyesal, wahai Khalid bin Walid, lihat dirimu, kamu sudah berjuang kemana-mana, tapi meninggal di tempat tidur seperti onta tua. Ini penyesalan pada Sayyidina Khalid bin Walid karena tidak dapat mati syahid.
Itu yang kita maksudkan pada hari ini masih ada, dan insya Allah di akhir zaman nanti ketika listrik sudah tidak ada lagi, ketika minyak bumi sudah tidak ada lagi, hal ini akan terjadi kembali sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum, siapkanlah oleh kalian untuk musuh-musuh kalian, min quwwati wa ribatil khail, dari kekuatan, kata ulama tafsir adalah memanah dan berkuda. Jadi ini persiapan. Nah, ayat perintahkan kepada kaum muslimin yaitu memanah dan berkuda. Ini senjata yang akan muncul di akhir zaman ketika teknologi sudah habis. Yang kedua, tentang menyentuh Al-Quran di handphone atau media yang lainnya. Apa saja yang bertuliskan Al-Quran maka haram kita sentuh dalam keadaan tanpa wudu, juga haram kita bawa. Seperti papan tulis pengajian anak TPA, kita tulis itu Al-Fatihah. Kalau kita enggak berwudu haram menyentuhnya. Nah, begitu juga handphone. Handphone dalam mana ketika aplikasinya kita buka aktif. Tapi kalau ada aplikasi dalam tidak aktif, itu boleh dibawa ke WC, nggak ada masalah. Karena dia tertutup dan dia dianggap hilang. Bukan berarti handphone yang ada aplikasi Quran yang haram dibawa ke WC, tidak. Sebaiknya memang jangan dibawa ke WC karena di dalamnya ada Al-Quran. Tapi tidaklah haram. Kenapa? Karena dia tidak ada. Ditutup programnya, dia dianggap kosong, dianggap hilang. Tapi ketika terbuka, maka hukumnya sama dengan hukum Quran. Menyentuhnya mesti berwudu, membawanya mesti berwudu, walaupun membacanya enggak mesti berwudu. Kalau membaca enggak mesti berwudu. Kalau membaca tanpa wudu satu huruf nilainya 10, tapi kalau berwudu satu huruf nilainya 70. Kalau dalam sholat lain lagi nilainya, lebih tinggi lagi. Jadi dalam masalah menyentuh apa saja, apakah itu kaligrafi, apakah itu papan tulis, apa itu kain, apakah itu spanduk dan sebagainya, setiap yang bertuliskan huruf-huruf Al-Quran, setelah bertuliskan kalimat-kalimat Al-Quran, tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita bawa, kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, kecuali Al-Quran yang ada di terjemahan. Nah, itu boleh kita sentuh tanpa wudu. Kenapa? Karena dia ikut dengan yang lain. Kecuali juga Quran yang kita masukkan dalam tas. Di situ ada benda-benda lain, di situ juga ada Al-Quran, kita niat membawa tasnya, membawa barang-barang lain. Jadi Quran menumpang ke situ, itu hukumnya boleh. Demikian insyaallah. Ya Allah ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang main ya. Orang meninggal sudah jadi mayat. Jadi kata Ustaz tadi memandikan kalau dapat mengukurnya. Kenapa mengukurnya itu? Mungkin dia tidak tahu cara memandikannya, tidak tahu dia cara-caranya. Terus orang yang bisa memandikannya, jika dia salah, karena air tidak cukup, tidak diwudukan, tidak disucikan, karena kadang-kadang kalau disucikan katanya kan bau, segala macam. Itu dosanya di mana? Kasih mayat apakah yang bertugas memandikan apa mungkin? Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi urutan orang yang memandikan adalah pertama dari mahramnya. Mahram itu juga ada urutannya. Pertama anaknya dulu, kalau enggak ada anaknya orang tuanya, kalau enggak ada saudara laki-lakinya yang seibu sebapak, kalau enggak ada saudara laki-laki yang sebapak nih kalau laki-laki. Kalau perempuan yang terutama adalah anak perempuannya, kemudian ibunya, kemudian saudari perempuannya seibu sebapak. Jadi dalam bab memandikan itu dilihat sejenisnya, yang mahram yang sejenis dengan mereka. Perempuan jenazahnya mahram dari perempuan,
laki-laki jenazahnya mahram dari laki-laki. Nah, kalau tidak ada yang sejenis, maka mahram yang berbeda jenis. Misalnya saudari perempuan dimandikan oleh saudara laki-laki, ibu dimandikan oleh anak laki-laki dimandikan oleh ibu. Kalau enggak ada juga, maka orang yang sejenis kelamin dengan mereka. Orang lain enggak ada masalah. Misalnya keluarga satu pun enggak pandai, satu pun anaknya enggak pandai, saudaranya enggak pandai, diserahkan semuanya kepada orang yang pandai. Maka dalam hal ini syarat terakhirnya adalah satu jenis kelamin. Laki-laki harus memandikan laki-laki, perempuan harus memandikan perempuan. Kalau sekiranya ada jenazah perempuan, tidak ada perempuan yang bisa memandikan, laki-laki yang pandai, maka jenazah tidak boleh dimandikan. Nah, tidak boleh dimandikan. Kalau sekiranya jenazah laki-laki, enggak ada satupun yang pandai, atau semuanya masyarakatnya tinggal perempuan saja, di akhir zaman ini satu perempuan, satu laki-laki banding 40 perempuan, satu laki-laki itu meninggal, tinggal 40 perempuan, maka jenazah itu ditayamumkan, tidak boleh dimandikan. Kalau ada kesalahan dalam memandikan jenazah, lupa mewudukkannya, orang yang memandikan sepakat semuanya, kita enggak istinjakan dia. Kamu istinjakan? Enggak, saya enggak mau. Suruh si fulan juga enggak mau. Pokoknya diam-diam aja, kita enggak istinjakan dia. Nah, kalau hal itu terjadi, itu dosanya kepada yang memandikan. Mayat enggak ada dosa lagi. Mayat enggak dimandikan kah, enggak disolatkan kah, enggak dikuburkan, dibuang di mana saja, dia enggak punya dosa. Karena dia tidak mukallaf. Jangankan seperti yang kita katakan tadi, wudunya enggak batal-batal. Kesalahan dalam memandikan enggak ada urusan sama jenazah. Dia sah-sah saja meninggalnya, karena itu tanggung jawab orang yang hidup. Karena itu hukum tertuju kepada orang yang hidup. Orang yang hiduplah yang bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang ada. Maka bagaimanapun, kalaupun keluarga yang memandikan, kalau enggak yang ada yang pandai, mesti ada satu orang yang membimbing, yang memberikan arahan di tempat tersebut, apa saja yang harus dilakukan. Misalnya dia cuma memberikan instruksi saja, kamu wudukkan bapak kamu, nah selepasnya kamu sabunin pelan-pelan, jangan kuat-kuat, sebagaimana kamu dimandikan waktu kecil dulu, kemudian disiram lagi, balikkan ke kanan, balikkan ke kiri. Ini kalau sekiranya mengatakan dia nggak pandai, maka satu orang alim ada di situ, orang yang pandai ada di situ, memberikan instruksi saja, itu pun nggak ada masalah. Nah, demikian insyaallah. Ya, silakan. Ya. Saya punya pertanyaan. Ada orang itu yang kecelakaan, setelah itu bagian tubuhnya itu yang cuma tersisa itu cuma kepalanya aja saya dimandikan, itu tetap disolatkan atau tidak? Ya, pertanyaan kedua itu kayak ada orang mati, kayak orang mati gitu, meninggal dunia, bagusnya diimamin lagi atau enggak, jawab contohnya. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Mati kecelakaan, Masya Allah, semuanya udah hancur, tinggal kepalanya saja. Nah, apa saja bagian tubuh yang kita jumpai, wajib kita mandikan. Wajib kita mandikan, dan kita kafankan, dan disolatkan. Misalnya ketemu kepalanya, maka kita akan mandikan, kemudian kita kafani, kita solatkan. Selepas itu kalau ketemu bagian tubuh yang lain, siap dicuci, ditimbun, itu saja. Jadi, oh ini baru kepalanya ketemu, kita tunggu dulu badannya, cari dulu kakinya, ya kubur dulu apa yang ada, itu nggak boleh. Maka bagian-bagian terpenting ketika ditemukan itu kita mandikan lebih awal, kemudian kita kafani. Tentu bagian yang kita maksud di sini adalah bagian besar dari tubuhnya.
Kepala itu kan bagian besar pada tubuh. Tapi kalau ketemu jarinya tidak. Nah, baru ketemu tunjuknya saja. Kita mandikan, kita kafanin, lalu sholat jenazah. Kita nanti selepas sholat jenazah, masyarakat mana jenazahnya? Tuh, cuma jari satu, itu bukan jenazah. Jadi bagian anggota tubuh yang mewakili daripada manusia itu sendiri. Misalnya pinggang ke leher, kemudian pinggang ke kaki, kemudian kepala. Tapi kalau bagian tubuh yang kecil tidak, seperti jari, seperti tangan, itu bagian dari yang kecil. Ya, kita pada saat itu kita bisa menilai ini sudah bagian terbesarnya atau belum. Kalau sudah bagian terbesarnya, kita selenggarakan seperti jenazah. Tapi kalau bagian terkecilnya, hanya kita cuci dan kita tanam. Seperti orang diamputasi misalnya, kakinya atau telunjuknya atau jarinya karena kencing manis, diabetes, hanya dipotong, maka itu dicuci, ditanam. Sama dengan ujung khitan. Tapi kalau bagian besar pada tubuh seseorang, maka pada saat itu kita akan selenggarakan. Kemudian kalau meninggal di luar kota, di luar provinsi, maka sebaiknya diselenggarakan di sini dan dikebumikan di sini. Nah, tidak dianjurkan untuk dibawa pulang. Nah, di mana dia meninggal, di sana dikebumikan. Kecuali nggak boleh dikebumikan di situ, baru kita bawa pulang. Karena Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik biaya, hadisnya nanti kita carikan. Bahasanya fatwa ulama mengatakan tidak boleh jenazah meninggal di satu tempat kita bawa pulang, apalagi sampai berhari-hari. Ini akan menyebabkan hilangnya kehormatan pada jenazah tersebut. Hilang kehormatannya. Kita sangat sayangkan sekali anaknya meninggal di Mesir, dikirim ke Indonesia. Mendingan dikuburkan di Mesir di situ. Maka Allah akan menghitung jarak antara tempat dia tinggal, di mana dia tempat meninggal. Allah akan berikan surga seluas itu kepada yang meninggal dunia. Apalagi orang mencari nafkah, niat untuk menafkahi keluarga, ini termasuk pahala jihad fisabilillah. Termasuk orang belajar ilmu agama, apalagi pergi umroh meninggal dibawa pulang, itu sangat juga mengecewakan. Sudah terbaik terkubur di Madinah, bermohon kepada Allah kita meninggal di Madinah, dia sudah meninggal di Madinah disuruh pulang. Jadi fatwa para ulama mengatakan sebaik-baiknya jenazah dimandikan secepatnya, diselenggarakan secepatnya, dikebumikan di mana dia meninggal dunia. Nanti kita akan berkumpul di mahsyar. Meninggal di Wamena, meninggal di Jawa, meninggal di mana saja, ngumpulnya sama tempatnya nanti di mahsyar, nggak akan tertinggal. Insyaallah akan Allah satukan. Demikian insyaallah. Khair. Yang kami tanyakan tentang kami teringat kejadian beberapa tahun yang lalu, kejadian pesawat Aviastar yang jatuh di Wamena. Kemudian kami terpanggil untuk memandikan jenazah keluarganya. Namun betul Pak Ustaz, kami di zaman itu kami sangat awam untuk memandikan jenazah. Terus yang kami lakukan sesuai apa adanya saja. Terus jenazah tersebut tubuhnya seperti tadi Pak Ustaz sampaikan sudah tidak sempurna, patah-patah. Terus kami ini memposisikan tangannya dan lain-lain dengan sempurna, tapi tidak apakah itu kita lakukan sesuai apa adanya, karena mungkin karena sudah fisik tubuh yang tidak memungkinkan, kita tidak apa yang kita lakukan itu sempurnanya dari Allah. Untuk proses apakah kali ini berdosa karena setelah mendengar Pak Ustaz sampaikan kami rasa sempurna. Kemudian ada kita temukan giginya yang patah, kita bingung meletakkan kemana. Setelah itu kita masukkan ke
juga diusahakan menemukan ditemukan ditaruh di tas kokornya, tapi kalau itu untuk pilotnya dimasukkan saja. Mohon petunjuk Pak Ustaz apa yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita menangani jenazah kecelakaan, maka asal kita sudah memandikannya, menyiram dengan air 1 kali, itu sudah cukup dengan niat memandikan. Tidak perlu ikut penyelenggaraan tadi, dikasih daun bidara 3 kali 4 kali, tidak, cukup sekali saja, karena itu kondisinya darurat. Dan juga tidak diwajibkan mencuci darahnya sampai hilang. Ini anggota tubuhnya sampai berdarah, cuci lagi, tidak perlu. Cukup kita siram 1 kali, kemudian kita satukan di dalam kafannya. Nah, menyatukannya itu pun ikut ijtihad kita, ikut pandangan kita masing-masing. Apakah nanti setelah kita kafani satu persatu dari korban kecelakaan tersebut, ternyata tertukar tangannya, misalnya tertukar giginya, maka itu tidak ada tanggung jawab kita, karena kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Dan tidak wajib bagian tubuh yang terlepas pada jenazah kita tempatkan di posisinya. Patah giginya bisa masukkan aja dalam kafan, jarinya patah masukkan dalam kafan. Astagfirullah. Lepas jarinya kita masukkan dalam kafan, tangannya kita masukkan dalam kafan, otaknya masuk dalam kafan. Enggak mesti kita posisikan pada tempat semula, karena itu tidak diwajibkan. Jadi bagian apa saja yang ketemu dalam korban kecelakaan, kita tempatkan pada posisi semaksimal yang bisa mampu. Kemudian bagian-bagian terkecil kita masukkan saja ke dalam kafan. Tidak mesti telinganya kita jahit lagi, kita peniti biar lengket di situ, tidak perlu. Itu justru menyakiti jenazah. Nanti setelah Bapak Ibu lakukan semaksimal mungkin, terjadi kesalahan misalnya, ketukar nih gigi si fulan dan masuk dalam kafan fulan, itu kita tidak punya tanggung jawab. Khair insyaallah, semoga Allah balasi. Waktu di amputasi kakinya, terus kakinya itu dibatas malah kaki ke bawah, dikubur sama keluarga. Besoknya beliau juga usul meninggal. Setelah dikubur beberapa hari baru teringat dan kaki yang baru dikubur itu. Ternyata keluarga mengambil dari kaki itu dimasukkan lagi ke kuburan. Itu bagaimana? Saya mau petunjuk. Terima kasih, jazakumullah khair. Jadi bagian anggota tubuh yang terpisah dari orang hidup, maka tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dimandikan dan dikubur saja, karena itu bukan mayat. Nah, setelah dia meninggal dunia, maka yang wajib dimandikan yang ada di tubuhnya saja. Maka yang sudah terkubur itu tidak wajib untuk digali kembali, kecuali belum sempat dikubur, baru saja diamputasi, sepas kakinya mau dikubur, jenazahnya meninggal. Nah, pada saat itu sebaiknya kita kumpulkan, tapi tidak wajib hukumnya. Kenapa tidak wajib? Karena kaki itu tidak kaki jenazah. Nah, itu bukan kaki jenazah, itu kaki orang hidup. Tapi kalau kaki jenazah wajib. Misalnya dia meninggal dunia, selepas meninggal putus kakinya, maka kaki wajib kita mandikan, karena itu kaki jenazah. Tapi kalau kaki orang hidup, maknanya adalah kaki itu lebih awal lepas pada tubuhnya, kemudian baru dia meninggal dunia, maka yang kita mandikan hanya yang ada di tubuhnya saja, yang sudah terkubur itu biarkan saja. Kalau kita gali kembali dan kita masukkan ke kubur, itu juga bukan perbuatan dosa, nggak ada masalah juga. Yang dosa adalah kubur sudah ditimbun, teringat kakinya, kita gali kuburnya, kita masukkan lagi kaki. Nah, menggali kubur itu yang nggak boleh. Nah, menggali kubur yang sudah tertimbun itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau sebelumnya kita ingat, nggak ada masalah.
Demikian insyaallah. Baik, ibu bapak Allah dan subhanallah, karena sudah jam 0:08, maka untuk sesi tanya kita terlebih dulu si Pak Profesor jika ada yang mau bertanya. Jadi mohon kepada Ustaz untuk menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan seluruh